Assalamualaikum. Salam sukses. Jaya. Keluarga Semapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Diberikan kesempatan untuk wawancara tentang literasi yang mana berkaitan dengan penelitian saya, yaitu tentang kemampuan menulis jurnal literasi di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Nah, sedikit pertanyaan buat Ibu, karena Ibu sudah banyak pengalaman, dalam artian langkah pertama adalah program literasi di sini sudah dilaksanakan pada tahun 2016, dan kemudian Ibu sudah mengetahui bagaimana di SMA Negeri 7 Banjarmasin ini keadaan yang dilaksanakan baik dari gurunya maupun siswanya. Berkaitan dengan itu, bagaimana pembiasaan literasi di SMA 7 menurut pengalaman Ibu? Oh ya, terima kasih Pak Saiful. Jadi penelitiannya kemampuan siswa dalam membuat jurnal sehubungan dengan literasi, gitu ya? Iya. Ya. Oke deh. Jadi terima kasih ya Pak Saiful. Terima kasih dulu kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan nanti bisa membantu Pak Saiful. Jadi begini Pak Saiful, di SMA Negeri 7 Banjarmasin, ini program literasi memang sudah dilaksanakan kurang lebih 2 tahun terakhir. Salah satunya karena memang niat SMA 7 mengadakan perubahan. Yang kedua juga karena memang itu satu program yang dicanangkan oleh pemerintah. Kebetulan SMA Negeri 7 itu mendapat jatahnya untuk itu, ya. Bagaimana sistem pelaksanaannya? Program literasi di SMA 7 itu dilakukan 2 model, ya. Jadi untuk tahun pertama kemarin itu fokus untuk buku fiksi saja. Tetapi pada tahun kedua 2017-2018 ini programnya bertambah dari yang buku fiksi, kemudian juga ditambah dengan literasi Al-Quran. Jadi kapan pelaksanaannya? Itu dilaksanakan sebelum pelajaran pertama dimulai. Artinya pukul 7.30 itu siswa masuk, kemudian yang pertama dilakukan adalah siswa melakukan literasi Al-Quran. Nah, untuk literasi Al-Quran ini dilakukan kegiatan membaca bersama yang dipimpin oleh 1 orang. Kemudian nanti siswa secara serentak mengikuti. Berikutnya literasi fiksi. Nah, ini lanjutan dari literasi tahun kemarin, ya. Apa yang mereka lakukan untuk literasi ini? Nanti mereka membuat sebuah tulisan yang dimasukkan ke dalam sebuah jurnal. Nah, jurnalnya itu disiapkan oleh sekolah. Seperti apa jurnalnya? Jurnal itu isinya adalah intisari dari yang mereka tulis itu pada hari itu apa saja, berapa jumlah katanya, di halaman berapa, kemudian judul buku apa yang mereka baca hari ini. Nah, itu seperti itu Pak Saiful. Berarti diisi format jurnal itu memang bakunya seperti itu, ada pendahuluan, ada isi, ada komentar dari siswa. Oh ya. Untuk format jurnal itu mengambilnya sesuai dengan patokan yang diberikan oleh Balai Bahasa, ya, dan Pusat Bahasa. Jadi format yang kita ambil itu dengan format yang sudah diberlakukan untuk kurikulum 2013. Jadi memang ada pendahuluan, kemudian isinya, kemudian ada juga intisarinya. Nah. Kemudian yang saya tanyakan lagi, ketika menulis jurnal di sana, apakah anak-anak sudah diberitahu cara penulisan jurnal yang bagus? Oh ya, terima kasih. Nah, untuk penulisan jurnal, jadi sebenarnya seperti ini. Kalau untuk siswa kelas 10 itu kan karena mereka belum mendapat materi intisar mungkin ya. Jadi kan di kelas 10 itu kan ada materi intisar bacaan, itu bagaimana siswa membuat sebuah ringkasan sederhana dari sebuah tulisan, ya, yang memuat intisar dari bacaan. Itu kita mulai pengenalannya di kelas 10. Nah, jadi untuk kelas 11, kelas 12 insya Allah sudah aman, jadi sudah diberitahukan. Jadi sebagai guru bahasa Indonesia kami berusaha membagi bagaimana cara penulisan yang benar. Sekaligus juga setiap hari sebenarnya akan melakukan koreksi, apa sih yang kurang, dan seterusnya. Nah, sudah Pak Saiful, sudah insya Allah.
Ya, yang selanjutnya terakhir adalah bagaimana minat baca setelah diberikan jurnal itu, tanggung jawab kan kepada siswa setelah dia membaca, bagaimana itu, apakah ada peningkatan dan kemudian kendala apa saja sih di dalam menulis jurnal itu? Nah ya, jadi untuk yang pertama itu apakah minat siswa itu meningkat secara hitung-hitungan tidak kelihatan ya Bapak Samuel ya. Karena sekali lagi kendala literasi yang dilakukan oleh SMA adalah kita masih menggunakan literasi itu model buku. Artinya kan siswa wajib membaca buku ya. Nah, jadi sementara SMA memang secara fasilitas buku banyak, cuman mungkin variasi judulnya yang tidak banyak ya. Jadi akhirnya kan minat siswa untuk menumbuhkan minat baca itu kurang ya. Walaupun mungkin secara grafik ada kenaikan sedikit lah dari 1 menjadi 3, cuman harapan kami kan sampai 10 gitu ya, mungkin bertahap karena ini kan masih pemula ya. Jadi untuk literasi pemula memang masih pada literasi buku, tapi kedepannya literasi yang kami harapkan ya bukan cuma buku dan juga lain-lainnya bisa kami lakukan. Kemudian nanti ujung-ujungnya memang dapat menemukan minat baca yang lebih baik. Jadi peningkatannya ada Pak Saiful, cuman grafiknya cara ukuran yang kuantitatif tidak kelihatan. Ya, cuman kalau dilihat dari kemampuan siswa menelaah terkaitan dengan soal ujian misalnya atau ulangan ya, karena kan soal itu sekarang kan banyaknya teks ya, K13 kan sekarang bentuknya itu teks. Jadi dengan penerapan program literasi sebenarnya membantu siswa untuk lebih memahami soal teks bacaan itu kan, karena kan mereka terbiasa menemukan inti-inti dari bacaan. Sebenarnya literasi itu menguntungkan buat mereka di bidang sana, jadi mereka bisa menemukan intisari sebuah bacaan satu ya. Kemudian yang kedua adakah kendala? Banyak ya. Tadi itu kan kendala yang pertama buku kurang. Kemudian yang kedua ini kontrol kurang. Ya, jadi kontrol, jadi tidak semua pihak menganggap literasi itu sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan minat baca siswa. Nah, jadi kendala itu yang paling terasa. Tapi kalau untuk dari segi siswanya, karena mereka kewajiban ini ya, akhirnya mereka awalnya terpaksa, lama kelamaan malah mereka merasa oh ada yang kurang kalau tidak literasi. Nah, jadi kalau kendalanya cuma di bagian kontrol saja. Tapi kalau untuk yang prosesnya mereka membaca, mereka menuliskan, mereka menyampaikan itu sudah tidak ada kendala karena menjadi biasa yang mereka lakukan. Ketika kita sudah melaksanakan program literasi di sekolah itu, kemudian saran yang baik itu untuk SMA 7 melaksanakan literasi, ini kan literasi dasar lah, literasi formula. Nah, nanti kan ada literasi misalnya media dan sebagainya. Nah, ini saran Ibu bagaimana sih dalam penulisan jurnal ini? Apakah begitu saja sudah jurnal? Ya sudah, dia mengerjakan, kemudian diberikan tanda tangan atau para guru yang bersangkutan, ya sudah selesai. Nah, apakah ada kelanjutannya atau sarannya bagaimana sih tentang penulisan jurnal? Oh ya, terima kasih. Untuk yang saran, jadi seperti ini sebenarnya kembali ya ke awalnya, literasi ini kan sebuah program pemerintah gitu ya. Diharapkan kan itu lancar berjalan sesuai dengan aturan. Cuma memang kendala di lapangan itu banyak gitu ya. Tadi seperti saya sebutkan awal tadi. Kemudian terkait dengan kendala tersebut, kira-kira apa saran yang saya harapkan, yang saya bisa berikan untuk kemajuan literasi SMA 7? Yang pertama yang pasti itu ya, kita mulai dulu dari waktu misalnya ya. Jadi pertama itu kan waktunya di 7.30 sampai dengan 7.45. Mungkin masih kurang gitu ya, jadi mungkin bisa ditambah ke depannya. Mudah-mudahan nanti pihak SMA melakukan revisi dan perubahan pada penjadwalan itu. Kemudian kalau terkait dengan saran penulisan jurnal, sebenarnya seperti ini. Untuk tahap awal penulisan jurnal itu sasarannya adalah bagaimana siswa bisa mengeluarkan ide saja dulu awalnya ya. Jadi apa yang mereka baca itu bisa mereka tuliskan. Sasaran awal seperti itu. Kemudian tahap berikutnya nanti diharapkan memang dari program tersebut SMA Negeri 7 bisa membuat sebuah hasil atau cetakan di mana dari literasi siswa yang dibuat tadi itu kemudian mereka dibukukan, kemudian menjadi sebuah bahan bacaan yang bisa menjadi koreksi bagi siswa. Oh ternyata seperti inilah cara mengambil ikhtisar atau intisari sebuah bacaan. Jadi diharapkan seperti itu. Memang sarannya memang apa yang ditulis siswa tadi itu bisa dicetak, bisa diperbaiki, bisa direvisi, mungkin suatu hari juga bisa diseminarkan. Nah, kemudian yang saya harapkan juga sebagai guru bahasa Indonesia di SMA 7 dan juga yang mengelola literasi, saya mengharapkan sekali nanti apa yang sudah siswa tulisan itu kan jika sudah dibukukan, itu diharapkan nanti mungkin ada bentuk seminar sederhana.
Ya nanti apa yang mereka bicarakan, yang mereka tulis itulah yang mereka sampaikan. Ya nanti dari beberapa tulisan yang bagus itu nanti kita bukukan. Kemudian hasil tulisan yang bagus tersebut punya siapa itu, nanti punya dia itulah yang dia sampaikan. Anggapnya misalnya si A itu yang bagus, maka si A yang menjadi pembicara dalam seminar itu. Jadi seminar itu dari siswa untuk siswa. Dari modalnya dari jurnal tersebut. Jadi seharusnya seperti itu Mas Eko. Jadi diharapkan nanti dari jurnal-jurnal sederhana tadi menjadi sebuah jurnal yang besar untuk buku tulis atau buku cetak ya. Kemudian nanti diforumkan. Ya. Jadi saya mengajarkan untuk bisa menulis juga nanti bisa juga untuk berbicara dan menggunakan logika yang bagus dalam penulisannya. Seperti itu. Ini tahap lanjut. Ini tahap lanjut terus ya, karena jurnal ini sangat penting sebenarnya. Nah, dibalik semua itu nanti akan apakah diadakan seminar, kemudian dihasilkan sebuah buku. Nah, barangkali itu saja karena sudah cukup datanya dan Ibu sudah memberikan saran. Ya, sangat terima kasih sekali. Saya sebagai peneliti tesis yang berjudul Kemampuan Menulis Jurnal Literasi Sastra di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Terima kasih.